Baik, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita mulai dengan tilawah ya. Kemarin sudah sampai di Al-Baqarah ayat 5. Jadi sekarang kita ke Al-Baqarah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, sekarang kita lanjut ke tarjim ya. Kemarin sampai sini lil muttaqin. Masih ada yang masih inget nggak ini dzalika? Oh, ini ada nih tulisannya. Dzalika itu Alkitab, kitab, la tidak ada, roiba keraguan, fihi di dalamnya, hudan petunjuk, li bagi, al muttaqin orang-orang yang bertakwa. Nah, kita masuk ke ayat selanjutnya ya. Alladzina orang-orang yang yu'minuna, ini sebenarnya ada subjeknya ini. Ini kan di sini sebutkan beriman aja. Padahal yu'minuna itu mereka beriman. Itu ada apa ya? Ada orangnya di sini. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Bi dengan al ghaib, yang ghaib. Wa dan yuqimuna, mereka mendirikan as-sholah, sholat, wa dan mimma sebagian dari apa ya, sebagian dari apa, rozaknahum, rozaknahum, nanya itu kami, humnya itu mereka, rozakna kami rizkikan, hum kepada mereka, yunfikun mereka menginfakkan, ya, nafkahkan di sini. Silakan Pak Hirawan. Allazi dibaca ininya. Iya, alladzina orang-orang yang begitu. Oh. Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman. Ya. Bil ghaib dengan yang ghaib. Wa yuqimuna dan mereka mendirikan as-sholah sholat, wa mimma dan apa? Sebenarnya itu nggak kebaca tulisannya kecil banget. Sebagian dari apa? Sebenarnya min itu dari ma itu apa, dan min dari ma apa, wa mima itu dan sebagian dari apa, wa mimma dan sebagian dari apa, rozaknahum kami berikan, kami rizkikan rezeki kepada mereka, ya. Yunfikuna mereka menginfakannya. Iya. Mas Tata coba. Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bil ghaibi bil dengan ghaibi yang ghaib, Ya. wa yuqimuna wa dan yuqimuna mereka mendirikan as-sholata sholat, Ya. wa mimma wa dan mimma sebagian dari apa, rozaknahum telah kami beri rezeki kepada mereka, Ya. yunfikuna mereka menafkahkan. Ya. Nah, pada hari ini saya akan mengajak untuk mentadaburi atau merenungi sehingga kita bisa menghayati kedahsyatan zikir hamdalah ya, alhamdulillah.
Kita ambil sebagai pengantar dari Republika ya. Di kata alhamdulillah itu dimuliakan dalam Al-Quran dan hadis ya. Alhamdulillah itu banyak keutamaannya, baik disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Beliau menjelaskan ya, di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memerintahkan penyebutan hamdalah itu kepada Nabi Muhammad SAW dalam Quran surat Al-Isra ayat 111. Dan katakanlah segala puji bagi Allah, wa ini dan ya, dan katakanlah kul alhamdulillah, wa kulil hamdulillah yang alladzi, wa kulil hamdulillahilladzi, dan seterusnya ya, yang tidak. Jadi intinya di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan menyebutkan alhamdulillah tersebut ya. Kemudian juga diperintahkan juga kepada nabi-nabi dan kasih yang lainnya itu. Ini contohnya dalam surat-surat ini. Nah, kemudian dalam hadis itu Rasulullah SAW juga mengungkapkan beberapa kemuliaan lafal tahmid ini. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan bahwa jika seorang hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, hambaku memuji diriku. Ya, ini kisah hadis mengenai bacaan sholat ya. Ar-Rahmanir-Rahim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, aku memuji hambaku. Jika hamba membaca Malik, dan seterusnya ya. Dalam hadis yang lain dikatakan juga tidak ada sesuatu yang paling aku sukai dari hambaku kecuali mengucapkan alhamdulillah itu. Nah, diskusi. Karena itu aku selalu memujinya dengan selalu membaca. Jadi ini perkataan Rasulullah, ini hadis qudsi, ini perkataan Rasulullah. Nah, jadi para ulama itu menganjurkan ya, karena banyak keutamaan. Seandainya hambaku mengerti makna alhamdulillah, maka mereka tidak akan memuji dan takbir kepada siapapun dan kepada apapun selain pada Allah, maksudnya ya. Kemudian sesungguhnya satu kaum pasti akan diturunkan suatu azab karena ulahnya. Namun karena anak-anak mereka mengucapkan kalimat dari kitab Quran alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat azab itu untuk jangka waktu 40 tahun. Itu ya yang sebagai pengantar dari apa yang menjadi keutamaan dari alhamdulillah. Nah, saya ingin sedikit mengajak, coba kalau kita lihat di makna ayat per ayatnya ya, surat Al-Fatihah. Nah, di sini kalau kita lihat alhamdu itu adalah pujian. Alhamdu li, bagi, kan tadi kita udah belajar bagi lah Allah. Jadi pujian atau segala puji lillah, bagi Allah, kepunyaan Allah, milik Allah. Rob, Tuhan ya, Rob al-alamin, alam semesta, semesta alam. Apa maknanya ini? Ini adalah berarti kita mengakui di sini bahwa yang berhak dipuji itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengakuan pertama kita. Alhamdulillah. Yang kedua, Robbil alamin itu artinya adalah Robnya al-alamin, Tuhan, Robnya semesta alam. Nah, coba kita lihat makna Rob yang diungkapkan di dalam tafsir Dilal ya. Coba. Di dalam tafsir fi Dilalil Quran ini As-Sahid Sayyid Qutb itu lebih menitik beratkan kepada yang kalimat kedua, Robbil alaminnya ini ya. Jadi untuk yang kalimat pertamanya itu adalah beliau hanya menjelaskan bahwa menghadap kepada Allah dengan memujinya gitu. Jadi memuji, pujian kepada Allah, menggambarkan perasaan orang mukmin ketika dia ingat kepada Allah sebagaimana kami kemukakan. Nah, adapun bagian ayat yang akhir yang bunyi Robbil alamin ini menggambarkan kaidah tasawur Islam. Rububiyah itu ini ya, ketuhanan, kerobban ya, lebih mutlak salah satu dari kaidah Islam. Dan kata Rob yang berarti yang berkuasa, yang memberlakukan, yang bertindak, dan menurut bahasa berarti Sayyid, Tuan. Memperbaiki, memelihara. Pemelihara. Tindakan memperbaiki dan memelihara itu meliputi semesta alam semuanya. Ya.
Jadi Allah tidak menciptakan alam semesta kemudian membiarkannya sia-sia dan berjalan begitu, tidak, tapi Dia selalu memperbaikinya, memelihara dan merawatnya. Seluruh alam dan makhluk dan seluruh alam semesta dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itulah makna Rob. Ya, pencipta, pemelihara alam semesta yang memberikan rizki kepada kita. Kalau teman-teman ingat pada Allah untuk orang tua, Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama robbayanis shaghira. Nah, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka. Nah, kama itu sebagaimana? Kama robbayani sogiron. Sogiron itu kecil. Maksudnya ketika aku kecil. Sogiron kecil. Kama sebagaimana robbayani sogiron. Sogiron ketika aku kecil. Nah, robbayani kalau diartikan dalam yang kita kenal artis sekarang ini apa? Sebagaimana mereka mengasihi kami, kan ya. Tapi kata-katanya sebetulnya robbayani di situ. Robbayani itu bukan hanya sekedar mengasihi gitu, tidak, tapi berperilaku, bertindak seolah-olah orang tua itu menjadi robnya si anak ini ketika kecil itu, memelihara, kemudian mengasihi, menyayangi, menjaga, memperbaiki, merawat. Itu robbayani, itu istilahnya seperti itu, robbayani sogiron. Jadi sebagaimana si orang tua memperlakukan si anaknya waktu kecil itu sampai dia menjadi besar gitu, sampai dia. Atau kalau petani itu menanam, terus sesudah menanam itu ada proses robnya itu, proses menjaga, memelihara sehingga dia tumbuh berkembang gitu. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta itu adalah robnya alam semesta. Jadi setelah menciptakan, kemudian menjaga, memelihara, merawat ya, sampai alam semesta ini terus menerus berputar, terus menerus hidup gitu ya, sampai nanti waktunya hari kiamat. Jadi itu alhamdulillah kita mengembalikan segala pujian, segala kehebatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pemelihara alam semesta, Robbayan gitu, Robbil alamin. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan alhamdulillah itu, kalau ingat Pak Hirawan, Mas Tata, itu dalam momen-momen apa? Setiap selesai mengerjakan sesuatu ya. Doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ya. Dan seterusnya. Doa sesudah ini, doa sesudah itu, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu. Jadi memuji Allah. Mengembalikan segala pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengungkapkan kesenangan kita atau kebahagiaan kita, rasa syukur kita dengan memuji Allah, itu juga. Jadi itu hal kedua ya. Jadi yang pertama tadi intinya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan segala pujian kepada Allah. Kalau kita dipuji orang, itu kita balikin alhamdulillah gitu. Segala puji hanya milik Allah. Allah lah yang hanya pantas dipuji. Kalau kita terlihat baik, itu karena Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita. Seandainya masyarakat atau orang-orang tahu aib kita, apa yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita jalani sejak bertahun-tahun selama kita mulai dari balik sampai sekarang, itu niscaya orang-orang akan jijik sama kita. Kalau kita kelihatan baik karena Allah menutup aib-aib kita. Kalau misalnya anak-anak kita soleh-soleh, itu karena Allah Subhanahu wa taala yang mengilhamkan atau menjadikan mereka itu menjadi anak-anak yang soleh. Tidak jarang orang tuanya baik tapi anaknya nakal-nakal. Atau bahkan kalau kita lihat aja ya, di dalam Al-Quran pun diceritakan seorang nabi mempunyai anak yang tidak ikut dalam dakwah nabi. Atau seorang nabi juga mempunyai ayah yang tidak mau ikut dakwahnya gitu. Itu ada juga. Jadi semua itu, segala kebaikan yang ada pada diri kita, yang melekat pada diri kita, itu sesungguhnya hanyalah pemberian Allah.
Jadi ketika kita dipuji gitu ya, wah hebat nih Pak Hirawan, hebat ini gitu ya, kerjaannya sekarang ngaji terus gitu. Alhamdulillah gitu. Pujian itu hanya bagi Allah. Allah yang menuntun hati Pak Hirawan untuk menuju ke arah itu gitu. Kalaulah tidak karena petunjuk dari Allah, tidak ada siapapun itu bisa gitu. Jadi semuanya karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian yang kita terima itu kembalikan kepada Allah. Allah yang berhak untuk menerima pujian itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, alhamdulillah itu merupakan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini ketika kita hayati mengucapkan alhamdulillah sambil dalam hati itu mengungkapkan kesyukuran kita atau terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan diberi kelapangan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya ketika kita habis makan nikmat gitu ya, aduh sudah lama gitu udah makan nggak ketemu makanan itu gitu ya. Kayak misalnya saya itu jarang-jarang sekarang ini ke Kuningan, ke kampung ibu. Kalau ke sana biasanya itu mampir di beber, makan sate sop kambing beber. Wah itu ya Allah, nggak ada duanya itu rasanya, nggak bisa berhenti. Sop kambingnya bukan main. Ketika makan itu dan merasakan nikmat, ingat siapa yang memberikan itu semua, itu Allah. Dan kita rasa terima kasihnya itu bukan main, ya Allah, alhamdulillah gitu. Itu nanti akan terasa lega di hati kita itu, plong gitu, ya Allah. Nah, itu bentuk rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua segala macam rasa kenikmatan yang kita alami, yang kita rasakan itu kembalikan kepada Allah dengan memujinya, bersyukur kepadanya. Alhamdulillah ya Allah. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga nanti kemudian langsung akan dibayar oleh Allah. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Dan jika kamu bersyukur kepadaku, maka akan aku tambahkan nikmatku kepadamu, kata Allah. Luar biasa gitu ya. Nah, jadi ada satu penelitian katanya ya, ada seorang dokter bilang kalau seseorang itu bersyukur kepada seorang itu merasa bersyukur, berterima kasih gitu ya dalam hatinya, maka akan muncul satu hormon kebahagiaan, imunnya itu meningkat katanya, di dokter itu bilang. Jadi inilah rupanya langsung kontan ya tafsir dari atau kenyataan dari apa yang disebutkan oleh Allah, la in syakartum, jika kamu bersyukur, la azidannakum, dapat tambahan nikmat apa? Berupa imun tadi itu, hormon tadi itu, dan imun itu yang langsung kontan nikmatnya itu. Belum lagi tambahan-tambahan nikmat-nikmat yang lain yang hanya Allah yang mengetahui apa itu. Nah, kita aja ya, kalau kita misalnya di parkir gitu di supermarket atau di mana suka ada tukang parkir tidak resmi ya, anak-anak biasanya juga. Nah, satu hari ada anak yang santun gitu ya, prit ya, dikasih uang 1.000, terima kasih om gitu, terima kasih pak gitu. Terus ada lagi satu yang anak muda bawa bapak atau prit, dah dikasih udah ngelengos aja gitu. Kira-kira di hati kita yang lebih terasa itu yang mana? Ya, yang berterima kasih itu kan. Nah, Allah itu salah satu namanya itu adalah Asy-Syakur, ya, yang maha bersyukur. Jadi ketika ada yang maksudnya syakur itu ketika ada orang yang berbuat baik atau berkata baik kepada dia itu akan lebih memberikan sesuatu yang baik juga gitu, atau bahkan lebih gitu. Rasulullah juga mempunyai sifat seperti itu ya. Rasulullah SAW ketika diberi kebaikan oleh seseorang, maka dia akan selalu memberikan kepada orang tersebut balasan yang bahkan lebih baik daripada apa yang pemberiannya. Jadi merasa nggak enak gitu, merasa sungkan dan merasa senang gitu kalau ada yang bersyukur, berterima kasih kepada. Nah,
kita aja sebagai manusia terhadap tukang parkir itu ya, kepada parkir itu seperti itu. Itu Allah jauh lebih itu daripada kita, daripada manusia gitu. Lebih membalas lagi, yaitu dengan tadi firman-Nya la in syakartum la azidannakum. Di materi kemarin itu ada salah satu yang saya ungkapkan hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala itu merasa malu kalau ada hambanya itu berdoa mengangkat kedua tangannya mengucapkan ya Robbi, kemudian menurunkan tangannya ini dengan keadaan hampa gitu. Allah itu merasa malu. Jadi bayangkan kita minta ya kepada Allah, nah Allah pasti akan mengabulkan. Kita bersyukur pada Allah, maka Allah akan menambahkan gitu. Di dalam ayat yang lain dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan jangan engkau kufur, jangan engkau kafir gitu. Nah di sini disandingkan kata-kata syukur washkuruli, nah, syukurlah kepadaku wala takfurun, dan jangan engkau kafir. Nah artinya dua ini coba kita perhatikan, syukur dan kufur. Syukur itu mengakui dan berterima kasih. Jadi mengakui ya, pertama mengakui bahwa ya ini semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Pertama itu. Yang kedua, berterima kasih, mengucapkan syukur, mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah. Itu dua itu. Bedanya sama kufur, kufur itu mengingkari. Ini seperti yang cerita Qarun di dalam Al-Qur'an ya. Ketika diingatkan oleh salah seorang dari kaumnya untuk Qarun itu tidak sombong, maka dia mengatakan ini kan harta, semua harta ini merupakan buah dari apa yang ada padaku gitu kan. Jadi dia tidak mengakui itu semua datangnya dari Allah, dan apalagi jangankan berterima kasih, mengakui aja tidak gitu ya. Itu menganggap itu semua kehebatan dia. Itulah yang dinamakan kufur. Jadi tidak mengakui kalau itu adalah semua datangnya dari Allah. Nah itu kufur. Bedanya sama syukur itu. Nah itu ya, alhamdulillah itulah yang perlu kita hayati, yaitu kita memuji Allah Subhanahu wa taala untuk mengungkapkan kesyukuran kita, terima kasih kita akan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tuh. Jadi mulai sekarang kalau kita mengucapkan alhamdulillah itu sambil dihayati makna tersebut, kita terima kasih kepada Allah. Atau sebaliknya, kalau kita mendapati nikmat yang nikmat gitu, itu ucapkan alhamdulillah sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah SWT. Langsung ingat kepada Allah, apapun nikmat, sekecil apapun nikmat yang kita terima. Gitu ya. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, nanti kita cari. Ustaz, ya. Mau tanya Ustaz, kalau misalnya kita dalam hal ini ingin memotivasi anak gitu ya, dengan memuji, misalnya dia rankingnya bagus atau hasil ulangannya bagus, itu gimana Ustaz? Kan mungkin lu pinter atau gimana ya, memuji gitu Ustaz? Iya. Jadi kalau saya lebih suka dua hal ya, kepada anak atau siapapun ya, pada anggota lah, member juga seperti itu. Pertama, memang kita harus memberikan reward ya. Reward itu perlu. Jadi sesuatu kebaikan itu kita harus, ini dalam bahasa Indonesia nggak ada, saya mencari padanannya susah. Kebaikan-kebaikan itu harus kita recognize gitu. Bahasa Inggrisnya recognize. Recognize itu apa ya? Kalau literalnya itu mengenali kan, mengenali. Recognize. Tapi sebenarnya bukan hanya mengenali, tapi kita mengakui, kemudian menghargai gitu. Jadi orang yang melakukan kebaikan itu tahu kalau kita tahu, dan kemudian kita menghargai. Nah, itu kita harus lakukan itu. Jadi kebaikan itu harus kita hargai, harus kita kenali, hargai, dan
sampaikan feedbacknya, feedback positif. Itu satu. Bagaimana caranya? Nah, kita ucapkan aja apa yang dia, atau rewardnya itu dari awal sudah kita rencanakan rewardnya. Misalnya ada anak salah satu dapat nilai 100, wah alhamdulillah gitu. Itu yang pertama kita ucapkan, alhamdulillah, ini reward dari ayah nih, dapat uang jajan tambahan gitu misalnya. Itu seperti itu. Nah, yang kedua itu apa ya tadi ya? Jadi kita memberikan reward gitu, yang memberikan pujian. Terus yang kedua itu visi ya tadi. Yang kedua itu jadi sebelum ke sana memberikan kata-kata bukan pujian tapi semacam visi gitu. Kayak misalnya kalau contoh di sekolah sini Al-Qudwah Selbar Rumah itu di SD-nya itu menamakan atau memanggil siswa-siswinya itu bukan anak-anak tapi pemimpin hebat gitu. Pemimpin masa depan. Jadi merupakan satu doa ya, satu visi yang ditanamkan secara terus-menerus setiap hari kepada si anak bahwa kalian adalah pemimpin hebat, calon pemimpin masa depan. Setiap pagi mereka mengucapkan visinya. Kami adalah pemimpin masa depan. Pemimpin masa depan itu adalah begini secara sederhana gitu. Nah, ini juga penting. Itu bukan berarti kita memuji secara berlebihan, tidak, tapi menanamkan kepada mereka. Anak soleh, ya, sama lah seperti itu. Oh, alhamdulillah anak ayah soleh gitu. Alhamdulillah anak soleha gitu. Jadi nggak apa-apa, itu boleh dilakukan. Pujian yang tidak baik itu adalah pujian yang melenakan gitu, dan pujian yang tidak jujur gitu. Contohnya misalnya biasanya di kantor ya, atasannya presentasi di mana gitu, terus dia diundang ke situ. Ya padahal biasa-biasa aja, tapi kemudian karena atasannya, wah hebat pak, mantap pak, wah gitu kan. Yang pujian itu yang bisa menyesatkan itu adalah pujian terhadap amal itu. Wah, sholatnya khusyuk banget kalau Pak Hirawan nih, saya seneng melihatnya nih gitu. Itu bahaya itu, karena bisa membuat Pak Hirawannya menjadi kecanduan pujian gitu. Nantinya sholatnya itu bukan karena Allah lagi, tapi karena pujian-pujian itu. Tapi kalau pujiannya itu ke istri misalnya, kamu cantik gitu atau apa, itu ya nggak apa-apa. Ada lagi yang ingin didiskusikan, tanyakan? Ya, Ustaz, mungkin untuk meyakinkan aja, mungkin jadi nanti pihak biasa apa bisa berarti jadi kufur nikmat gitu Ustaz, kalau kita tidak apa tadi kan disebutkan hal sekecil apapun gitu kita alhamdulillah gitu. Mungkin apa memang harus mengucapkan gitu Ustaz, atau istilahnya tadi kan kalau sekarang mungkin memang mengucapkan sekedar hanya, tapi tadi sempat ditegaskan lagi sama Ustaz, kita lebih memaknai lagi artinya gitu Ustaz ya. Maksudnya apa bisa sampai jatuhnya tuh kalau kita lupa mengucapkan itu jadi kita kufur atau gimana gitu Ustaz. Baik. Jadi apakah kalau kita lupa mengucapkan alhamdulillah gitu ya, itu apakah nantinya termasuk ke dalam kufur nikmat? Nah, itu tidak seperti itu. Jadi anggaplah ini dua kutub yang berbeda ya, kutub sini sama sini. Kutub yang sebelah kanan itu yang syukur, kutub sebelah kiri itu kufur. Nah, ini range gitu, range. Nah, yang kufur itu yang dicontohkan dalam Al-Quran itu seperti kufurnya Qarun gitu kan, menganggap namanya juga kufur, mengingkari gitu ya, mengingkari atau menolak atau menutupi. Mengingkari bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, itu kufur. Nah, itu jadi selama enggak seperti itu,
walaupun tidak terucap apa segala macam, lupa dan sebagainya, asyikan ya tidak dianggap sebagai kufur gitu. Cuma maksimalnya dari bersyukur itu adalah yang tadi itu yang kita sebutkan tadi, bahwa selalu mengingat bahwa itu ada dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mengucapkan, memuji Allah, berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Sampai menangis, ya Allah gitu. Aku bersyukur padamu, sampai menangis menitikkan air mata. Kenapa? Karena terharu. Allah baik banget sama aku, ya Allah. Sementara aku ini lupa kepada Engkau, seringnya lupa, sholat aja nggak ingat gitu kan. Ingatnya itu sedikit sekali. Kita ini bukan siapa-siapa, tapi dikasih sama Allah bukan main, luar biasa. Sampai nangis terharu, bersujud kepada Allah, bersyukur, berterima kasih. Itulah puncak kesyukuran, itu di situ. Nah ini kalau kita lakukan di setiap kali kita mendapatkan kenikmatan, itulah insya Allah la in syakartum la azidannakum. Oh iya, capaiannya ke situ gitu ya Ustaz ya? Iya. Nah ada satu di dalam doa, kumpulan doa Al-Ma'thurat juga ada satu ungkapan yang diajarkan Rasulullah SAW, itu bagus sekali. Nanti dicari, Allahumma ma asbahabi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarikalah falakal hamdu walakal syukur. Allahumma wahai Allah, ma asbahabi, apa yang dianugerahkan pagi ini kepadaku, au bi ahadin min khalqika, atau kepada siapapun salah satu dari ciptaanmu, maksudnya kepada orang lain, kepada siapa, atau bahkan kepada tanaman, hewan, tumbuhan dan sebagainya, min nikmatin, dari satu nikmat gitu. Jadi apa yang aku rasakan, kenikmatan yang aku rasakan atau dirasakan oleh makhluk lain selain aku, min nikmatin faminka, maka itu dari Engkau ya Allah. Itu pengakuan. Faminka wahdaka, dan hanya Engkau, wahid ya, hanya satu Engkau. Wahdaka la syarikalah, tidak ada serikat bagimu. La syarikalah, Engkau ini tidak ada duanya ya Allah. Falakal hamdu, maka kepadamulah aku memuji, walaka syukur, dan kepadamu aku bersyukur. Itu ungkapan yang luar biasa dahsyatnya. Pertama, pengakuan bahwa segala macam nikmat itu kepada siapapun yang diberikan itu hanya dari Engkau ya Allah, dan hanya satu Engkau, tidak ada yang lain. Maka kepada Engkau aku berterima kasih ya Allah, kepada Engkau aku bersyukur. Itu dahsyat sekali. Itu kita baca setiap pagi dan sore dalam rangkaian doa Al-Ma'thurat ya. Kalau bisa baca doa itu sambil menangis, itu luar biasa. Kenapa menangis? Karena terharu tadi, Allah Engkau begitu baiknya kepadaku, padahal aku ini ya, betapa durhakanya kepada Engkau, betapa banyak dosa dan maksiat yang aku lakukan sejak dulu pertama balik sampai sekarang. Itu berapa banyak dosa, berbagai macam dosa dilakukan, tapi Engkau ya Allah tetap baik kepada aku. Bersyukur kita, berterima kasih, terharu sampai kita menangis di hadapan Allah. Itulah syukur. Cobalah bisa sampai seperti itu. Malam-malam nanti bangun sepertiga malam terakhir. Jam sekarang itu subuhnya agak lebih awal ya. Jadi jam 4 itu udah cuma sempat witir aja. Bangun setengah 4 bangun, sholat 2 rakaat. Nah disitulah hayati semua kebaikan Allah, berterima kasih, bersyukur pada Allah, bersujud, nangis kita kepada Allah, mengingat semua dosa-dosa kita. Itu ya, itu alhamdulillah. Nah untuk setiap harinya dari hari-hari kita, itu kita isi dengan syukur-syukur yang kecil-kecil. Syukur, alhamdulillah, ucapkan terus terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Mungkin sampai sini aja ya. Ini mudah-mudahan kita bisa menghayati dan melaksanakan. Yang penting itu kan pelaksanaannya nanti di hari-hari kita. Nah, tetap kita upayakan selesainya ini tidak terlalu malam ya, karena nanti nggak bisa bangunnya sebelum subuh. Upayakan tiap malam kita bangun sebelum subuh ya, minimal sholat witir 3 rakaat, berdoa kepada Allah akan semua keinginan dan hajat-hajat kita sampaikan kepada Allah pada saat-saat itu. Baik,
kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.